Ke pasar minggu beli ketapel. Cakep. Pas mau bayar, dikasih gratis. Cakep. Apa kabar para sinefile? Udah kangen belum sama Movie Rastis? Kangen. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Abominable, yang mana film kali ini menceritakan tentang petualangan seekor yeti bersama 3 teman manusianya. Nah, mereka harus melewati berbagai tempat menakjubkan untuk memulangkan kembali makhluk yeti sambil menghindari orang-orang yang terus mengejar dan memburu mereka. Wah, dari backgroundnya aja udah seru banget kan? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Seekor yeti muda berhasil keluar dari kandang tempat penelitian milik Burnish Industry. Makhluk itu menerobos pintu keamanan dan melawan para penjaga serta peneliti yang bernama Dr. Zara menggunakan kekuatannya. Kemudian kabur dari tempat penelitian, berlarian menuju ke tengah kota. Di sana ia melihat sebuah poster Gunung Everest yang merupakan tempat asal makhluk itu. Libur musim panas membuat kota Shanghai menjadi lebih padat. Sementara itu, Yi tinggal bersama ibu dan neneknya yang dipanggil Nainai. Karena tidak ingin menyia-nyiakan masa liburnya dengan berbaring sambil main stumble guys seperti kalian, Yi keluar untuk mengurus anjing-anjing titipan, lalu mendapatkan bayaran yang setimpal. Selain menjadi penjaga hewan peliharaan, Yi juga melakukan pekerjaan di tempat apapun selagi itu bisa menghasilkan. Yang mana hal itu berbanding jauh berbeda dengan kebanyakan remaja yang sibuk membicarakan uang orang tua mereka. Yi rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang meski membuat tubuhnya kotor sekalipun. Sepulangnya Yi, ia bertemu dengan Peng yang mengajaknya bermain basket. Dan seorang remaja yang mana ia adalah sepupunya Peng, si paling peduli dengan penampilan dirinya bernama Jin, yang tadi sempat berpapasan dengannya di jalan. Kepergian ayahnya membuat Yi tidak pernah berkumpul bersama ibu dan Nainai. Bahkan ia mengaku telah menjual biola pemberian mendiang ayahnya. Padahal sebenarnya hal itu nggak terjadi. Biola itu tersimpan rapi di rooftop apartemen bersamaan dengan uang yang ia kumpulkan untuk melakukan perjalanan mengelilingi Tiongkok. Kemudian untuk mengenang sang ayah, sesekali Yi memainkan biola tersebut. Di sanalah Yi bertemu pertama kalinya dengan si yeti. Tersadar dari tidur lelapnya sambil merasa takut dengan helikopter Burnish Industry yang terus mencarinya. Menyadari hal tersebut, Yi pun menyembunyikan si yeti, menunggunya sampai pagi dan pergi membeli perban untuk mengobati luka di tangan yeti menggunakan uang tabungannya. Di sana Yi juga mengetahui kalau banyak pihak yang ternyata mencari makhluk itu. Terus pas sampai di rumah, Yi masih tidak ingin memberitahu pekerjaan yang seringnya lakukan di luar rumah kepada ibu dan Nainai. Lalu Yi juga mendapatkan kepercayaan makhluk yeti dengan memberinya makan pangsit buatan Nainai. Kemudian mulai mengobati lukanya. Yeti pun merasa sangat nyaman bersama dengan Yi. Hari ini Yi meliburkan dirinya. Ia mulai membuat ruang untuk menutupi yeti dari orang-orang yang mencarinya. Ia juga menenangkan perasaan yeti karena masih merasa takut dengan manusia. Tanpa Yi sadari, senandungan yeti membuat bunga layu miliknya tumbuh. Yi juga baru tahu kalau yang ia rawat hari ini adalah seekor yeti, makhluk legenda berasal dari Gunung Everest. Di sisi lain, Burnish mengerahkan seluruh pekerjanya untuk mencari yeti. Makhluk itu sudah sembuh dari lukanya dan menenangkan suasana hatinya dengan melakukan permainan kecil. Ia juga kembali ke rumah dari pekerjaannya untuk kembali menemui yeti. Di sanalah Jin bersama Peng datang ke rooftop dan melihat makhluk tersebut. Nah, kepanikan Jin membuatnya segera menelpon polisi, yang mana laporan itu juga diketahui oleh Dr. Zara. Helikopter Burnish Industry segera mendatangi atap mereka dan yeti pun kabur membawa Yi bersamanya. Melihat hal tersebut, Jin dan Peng juga segera mengejar untuk menyelamatkan Yi.
Pelarian mereka sampai di sebuah bangunan tempat pertunjukan cahaya dimulai. Lalu kesempatan tersebut membuat Yeti dan Ye berhasil kabur menuju ke dermaga. Nah, awalnya Ye menyuruh Yeti itu pergi sendiri menggunakan kapal sampai ke Gunung Everest. Namun karena melihat Yeti yang tidak bisa melakukannya sendiri, akhirnya Ye pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Yang kemudian Peng menyusul dari belakang. Jin yang merasa bertanggung jawab atas diri Peng mau gak mau ikut melompat deh akhirnya ke atas kapal. Kegagalan pasukannya membuat Bernice menjadi sangat marah. Soalnya sejak awal ia berencana akan mempublikasikan keberadaan Yeti bersama para ilmuwan kepada publik. Tapi karena Yetinya kabur, kini harapannya sia-sia. Meski banyak hewan langka yang ia miliki seperti ular wuluk, Bernice tetap menginginkan Yeti itu kembali ke tangannya. Gak peduli dead or alive, hidup atau mati. Sebagai seorang ahli binatang langka dan satu-satunya orang yang berhasil menemukan Yeti untuk Bernice, Dr. Zara akan memastikan makhluk itu akan tertangkap hidup, selamat lahir dan batin. Perjalanan ini membuat Yeti bersama Peng menjadi semakin dekat. Untuk menutupi kesalahannya, Jin berbohong kepada orang tuanya jika ia berada di Beijing saat ini dengan membawa Yi dan Peng bersamanya. Lalu Everest lah nama yang diberikan Yi untuk si Yeti. Nah, Yi memiliki rencana untuk sampai ke Gunung Everest dengan pergi ke Pegunungan Kuning, mengikuti Sungai Yangtze, lalu sampai ke Gunung Everest. Kini mereka telah sampai di dermaga. Lalu untuk menyembunyikan diri, Yi mengajak yang lain bersembunyi di dalam peti soda. Dan tanpa direncanakan, mereka ikut terbawa tuh dengan mobil yang meninggalkan dermaga. Perjalanan tadi membuat mereka semua kelaparan. Everest pun mulai kembali bersenandung hingga menumbuhkan buah blueberry di sekitar mereka. Akan tetapi, pertumbuhan buah-buah itu malah menyerang mereka layaknya bom. Malam pun datang. Yi memutuskan untuk mengambil istirahat dan kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Perjalanan ini membuat Jin jengkel, dan karena ia tidak mendapatkan jaringan seluler, membuatnya ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Melihat bercandaan yang dilakukan Yeti bersama Peng, membuat Yi menyadari kalau Yeti itu seumuran dengan Peng, tapi dengan ukuran seekor Yeti. Untuk itu pun Yi bertekad untuk membawa Everest kembali ke kedua orang tuanya. Sedangkan menurut Yi, hal yang dilakukan Yi saat ini untuk Yeti tidaklah serupa dengan perilaku Yi yang selalu tidak pernah mau bersama dengan ibu dan Nainai. Berbanding jauh terbalik dengan kehidupan Jin yang terlihat sempurna. Akan tetapi Yi memiliki alasannya sendiri akan hal tersebut. No idea. Pagi ini, Yi terbangun lebih awal, memainkan biola untuk Everest. Hal yang tidak pernah ia tunjukkan kepada orang-orang setelah kepergian mendiang ayahnya. Sementara itu, Dr. Zara bersama Bernice Industri dengan seluruh armadanya tiba di dermaga dan menemukan jejak soda yang tanpa sengaja mereka tinggalkan sampai ke tempat terakhir mereka beristirahat. Tidak memerlukan banyak waktu, Yi bersama yang lain tiba di tujuan selanjutnya, yaitu Pegunungan Kuning. Akan tetapi, keberadaan mereka semua segera diketahui oleh Bernice Industri menggunakan drone yang mereka sebar. Bernice menganggap Yi bersama yang lain telah menculik Yetinya. Oleh sebab itu, Everest kembali mengeluarkan skillnya untuk menerbangkan bunga dandelion dan menyelamatkan mereka. Tapi Jin tidak ikut kali ini. Ia akan menunggu mereka di sungai Desa Jahe. Butiran dandelion yang lepas membuat drone menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, Jin diinterogasi oleh Dr. Zara untuk mendapatkan informasi kemana mereka pergi. Yi masih menyayangkan Jin tidak melanjutkan perjalanannya bersama mereka. Lalu di sini Peng memberitahu Yi bahwa Jin menganggap Yi sebagai saudaranya sendiri. Karena itulah ia melompat ke kapal dan mempercayakan Yi untuk menjaga Peng dalam meneruskan perjalanannya memulangkan Everest. Bernice, bosnya Bernice Industri, sedikit menceritakan tentang dirinya yang sudah bertahun-tahun mencari Yeti. Ia ingin sekali menunjukkan keberadaan Yeti kepada dunia. Sementara Yi bersama Peng dan Everest saat ini sedang merasa tersesat karena masih jauh dari Gunung Everest.
Tanpa mereka sadari, mereka berada di sungai tempat para ikan koi melawan arus sungai tersebut. Seperti ikan-ikan koi yang melawan arus sungai di One Piece saat bajak laut topi jerami memanfaatkan ikan koi masuk ke Pulau Wano Kuni. Menurut Ibu Yi, usaha yang dilakukan semua ikan koi itu melambangkan ketekunan. Lalu itulah yang akan dilakukan oleh Yi. Ia tidak akan menyerah untuk membawa Everest kembali pulang ke habitatnya. Malam ini Jin terbangun dari tidurnya. Ia keluar dan mendengar perbincangan Dr. Zara bersama leader tentang rencana mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan Yeti. Kemudian segera menjualnya kepada pembeli. Dr. Zara juga selama ini cuma acting doang buat jadi pecinta hewan. Ia bahkan memerintah leader menyingkirkan semua anak yang bersama Yeti itu. Juga membuang tikus yang selama ini berada di pundaknya bersamaan dengan kunci kendaraan. Mengetahui hal tersebut, Jin berbaik hati membiarkan tikus bersama Bernice, lalu menggunakan kunci itu untuk menggunakan kendaraan mereka dan kabur dari sana. Ya, meski ujung-ujungnya nggak guna tuh dia dapat kuncinya. Jin mengorbankan handphone kesayangannya demi mengejar Yin bersama Peng dan Everest yang saat ini masih meneruskan perjalanan seperti ikan koi. Mereka tidak ingin menyerah. Nah, di sana mereka mengejar kereta barang dan menaikinya menggunakan kekuatan milik Everest. Yi masih nggak ngerti dari mana kekuatan Everest itu berasal. Tapi menurut Peng, itu semua adalah sebuah anugerah. Seperti dengan biolanya dan Peng bersama bola basketnya. Sedangkan Everest, ia bisa berbicara dengan alam. Kereta itu membawa mereka sampai lebih dulu ke desa Jahe ketimbang Jin. Dan untuk menyamarkan wujud aslinya, Yi pun membuat Everest menjadi seperti seekor yak. Namun sayangnya penyamaran itu tidak bertahan lama dan keberadaan mereka segera ditemukan dan diketahui oleh orang-orang Bernice Industry. Beruntungnya Jin tiba menggunakan perahu berbarengan dengan Peng yang memanfaatkan para yak untuk menyerang orang-orang yang sedang menyergap Everest. Bernice bersama Dr. Zara dan leader nggak diem aja. Mereka memaksa mengejar Yeti itu. Tapi kejadian itu malah membuat mereka menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh Yeti. Makhluk ini benar-benar bisa mengendalikan alam. Namun, biola berharga milik Yi menjadi korbannya. Biola yang selalu dimainkan oleh mendiang ayahnya sebelum beliau pergi. Yi juga menyadari bahwa ia terlalu larut dalam kesedihan sepeninggal ayahnya. Kesedihan Yi ditinggal ayahnya membuat dirinya bahkan tidak bisa menangis sedikit pun. Sementara ini, Dr. Zara menyadari jika kekuatan Yeti semakin menguat ketika ia dekat dengan Gunung Himalaya. Nah, kekuatan Everest ternyata juga bisa tuh untuk memperbaiki biola Yi. Dan dengan menggunakan beberapa helai bulunya, biola itu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Bahkan tanpa Yi sadari, ia sudah melakukan perjalanan ke setiap tempat yang ada di foto milik mendiang ayahnya, yang mana itu semua adalah tempat impian yang sangat Yi ingin kunjungi. Karena ini adalah impian Yi bersama ayahnya, ia pun memainkan biola untuk mengenang mendiang sang ayah, bersamaan dengan keajaiban tumbuhnya bunga di sekeliling mereka. Tujuan selanjutnya adalah Gunung Everest. Kedekatan mereka semakin erat. Jin juga memperingati untuk segera sampai ke Gunung Everest sebelum orang-orang Bernice Industry berhasil mengejar. Langkah mereka terhenti setelah orang-orang Bernice Industry berhasil mendahului. Mereka juga terjebak di jembatan itu sebab orang-orang Bernice Industry berhasil mengepung jalur pelarian mereka. Lalu daripada kabur meninggalkan teman-temannya, Everest memilih untuk melawan mereka semua. Bernice takjub akan keajaiban yang dilakukan oleh makhluk Yeti. Ia tersadar bahwa Yeti yang pernah ia temui sebelumnya mengeluarkan keajaiban untuk melindungi anak-anaknya, seperti yang dilakukan Everest yang melindungi Peng dan juga Jin. Hingga hal itu pun membuat pola pikir Bernice berubah. Ia nggak pengen lagi tuh menangkap Yeti, melainkan melepaskannya dengan membiarkan makhluk legenda itu hidup di habitat mereka dengan aman. Akan tetapi rencana Bernice tentu bukan seperti yang Dr. Zara mau. Ia membiusnya juga akan membius makhluk Yeti untuk keuntungan dirinya.
Yi sempat melakukan perlawanan saat akan ditahan, tapi ia malah dijatuhkan dari jembatan oleh Dr. Zara. Keberuntungan masih berpihak kepada Yi. Ia kembali menaiki jembatan lalu mengambil biolanya untuk menyadarkan Everest. Potensi kekuatan besar Yeti terlihat di sini. Meski begitu, Everest tidak pernah berniat melukai siapapun karena ia hanya ingin menyelamatkan teman-temannya. Tapi nih, pas udah dikasih kesempatan buat hidup, hal itu malah disia-siakan oleh Dr. Zara. Everest akhirnya selamat. Lalu Bernice pun menyadari dan mengakui kesalahannya karena sudah berniat buruk untuk mempertontonkan makhluk itu ke publik. Menurutnya sebab kekuatan Yeti lah merupakan alasan kuat dunia tidak boleh mengetahui keberadaan mereka. Kini Everest harus segera kembali ke rumahnya. Setelah itu baru Yi bersama Peng dan Jin kembali pulang. Kemudian untuk sampai ke sana, Everest memanggil Awan Kinton. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Everest, it's your mountain. Setelah sampai, Everest memanggil para Yeti dewasa. Selain memperbaiki biola Yi, Everest juga menyambungkan foto keluarganya yang tersobek sebelumnya. Meski perjalanan mereka berakhir di sini, kehidupan mereka semua masih terus berlanjut. Everest kembali ke pelukan orang tuanya, begitupun dengan Yi yang sangat merindukan keluarganya. Keakraban Yi bersama Peng Peng dan Jin terus berlanjut, terutama kepada ibu dan Nai Nai. Kemudian film pun selesai.